Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai pola bilangan dan barisan bilangan bagian pertama, yaitu pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, dan segitiga Pascal. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa menghitung pola persegi, persegi panjang, segitiga, dan segitiga Pascal. Pertama kita lihat pola bilangan persegi. Di sini telah tersedia gambar dengan noktah, di mana yang pertama itu jumlah noktahnya itu adalah 1, kemudian 4, 9, 16, 25, dan 36. Nah, di mana 1 ini merupakan suku ke-1 atau disimbolkan dengan U1. 4 merupakan suku kedua atau disimbol dengan U2. 9 merupakan suku ketiga atau U3. Dan selanjutnya, yang terakhir 36 adalah suku ke-6 atau U6. Di mana U1 itu sama dengan 1 diperoleh dari 1 kali 1. Ingat, ini adalah pola bilangan persegi. Nah, maka kita akan menggunakan konsep mencari luas persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, di sini yang menjadi sisinya 1 kali 1. Kemudian, U2-nya itu adalah 4. 4 ini diperoleh dari sisi kali sisi, 2 kali 2. U3, 9. 9 diperoleh dari 3 kali 3. Berdasarkan pola tersebut, kita perolehlah UN atau suku ke N pada pola bilangan persegi adalah N kali N. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah suku ke-12 pada pola bilangan persegi. Ingat, tadi rumus daripada UN pola bilangan persegi itu adalah N kali N atau N pangkat 2. Ini yang menjadi pertanyaannya suku ke-12, maka N-nya kita ganti dengan 12. Ini menjadi N kali N, yaitu 12 kali 12, hasilnya 144. Maka nilai dari suku ke-12 pada pola bilangan persegi adalah 144. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Soal kedua merupakan kebalikan daripada soal yang pertama, di mana di soal kedua ini diketahui nilai dari suku ke N, tapi N-nya yang menjadi pertanyaannya. UN sama dengan N kali N atau N pangkat 2. Di mana nilai UN-nya itu sudah diketahui 196. Maka nilai N-nya berapa? Nah, N ini bisa diperoleh dengan mengakarkan 196. Maka akar dari 136 adalah 14. Artinya, 14 kali 14 hasilnya adalah 196. Untuk soal yang ketiga, tentukanlah nilai dari suku ke-15 dan suku ke-20. Ingat, UN tadi rumusnya adalah N kali N. Maka nilai dari suku ke-15 adalah 15 kali 15. Hasilnya diperoleh 225. Inilah nilai dari U15. Kemudian pertanyaannya lagi, suku ke-20, artinya 20 kali 20. Maka diperolehlah hasil 400. Maka sudah terjawab untuk yang A, sekarang kita lanjut yang B. Untuk pertanyaan yang B,
U15 tambah U20 sama nggak dengan U25? Maka kita harus mencari dulu nilai daripada U25. U25 nilainya 25 kali 25. Hasilnya adalah 625. Nah, sekarang kita buktikan apakah nilai dari U15 ditambah dengan U20 sama dengan U25. Nah, U15 tadi kita peroleh 225 ditambah dengan U20-nya 400. Kemudian hasilnya sama nggak dengan nilai U25? 625. Ini kita jumlahkan 225 ditambah 400 hasilnya adalah 625. Nah, ternyata nilai dari U25 itu sama dengan U11 ditambah dengan U20. Untuk yang kedua, kita lihat pola bilangan persegi panjang. Di sini telah tersedia gambar yang merupakan kumpulan dari beberapa noktah yang membentuk persegi panjang, di mana artinya dia ini memiliki sisi yang berbeda. Kita hitung untuk yang pertama, untuk gambar yang pertama, jumlah titiknya itu ada 2. Kemudian untuk yang pola yang kedua, jumlah titiknya ada 6. Kemudian yang ketiga jumlahnya ada 12, 20, 30, dan 42. 2 itu merupakan suku ke-1 atau disimbol dengan U1, 6 merupakan suku kedua atau simbol dengan U2, dan selanjutnya sampai dengan U6, yaitu adalah suku ke-6, nilainya di sini adalah 42. Di mana U1 itu tadi nilainya 2, 2 itu diperoleh dari 1 kali 2. Nah, di sini kita bisa lihat panjang kali lebar. Panjangnya itu ada 2, lebarnya ada 1. Kemudian untuk suku kedua, tadi nilainya adalah 6. 6 itu diperoleh dari 2 kali 3. Kemudian untuk U3 adalah 12, diperoleh dari 3 kali 4. Nah, kita lihat di sini, ketika yang ingin ditentukan itu adalah U1, maka di sini pengalinya itu adalah 1. Kemudian ketika nilainya 2, maka di sini pengalinya 2. Kemudian ketika dia 3, maka di sini menjadi pengalinya itu 3. Nah, bagaimana dengan pasangannya? Ketika dia 1, pasangannya bertambah 1, jadi menjadi 2. Ketika dia 2, pasangannya menjadi 3, berarti bertambah 1. Ketika dia 3, pasangannya menjadi 4, yaitu bertambah 1. Maka berdasarkan pola ini, kita bisa memperoleh rumus untuk suku ke N pada pola bilangan persegi panjang, yaitu adalah N kali N tambah 1. Kita lanjut dengan contoh soal. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukanlah suku ke-9. Ingat, rumus dari UN-nya tadi adalah N kali N tambah 1. Maka nilai daripada U9-nya itu adalah 9. Setiap N kita ganti dengan 9. 9 ditambah 1. Maka di sini diperolehlah hasil U9 sama dengan 9 kali 10 atau sama dengan 90. Untuk soal yang kedua, diketahui nilai dari UN-nya. Nilai dari UN-nya itu adalah 156. Di mana rumus dari UN tadi adalah N kali N tambah 1. Hasilnya 156. Nah, ini kita kalikan ke dalam N kali N. Hasilnya itu adalah N pangkat 2. Kemudian N kali 1 hasilnya adalah N. Ini 156 berada di sebelah kanan. Kita geser ke kiri menjadi kurang 156 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorkan N, kemudian 156. Bilangan berapa kalau dikalikan 156? Ingat, di sini adalah pola bilangan persegi panjang. Maka hasil pengalinya itu pasti bedanya itu 1. Ya, karena di sini kan rumusnya N kali N tambah 1. Jadi kalau 12 pasti kawannya 13. Kalau 13 pasangannya itu 14. 14, 15, dan seterusnya. Hanya selisihnya 1. Maka di sini bilangan kalau dikalikan 156 itu adalah 13 kali 12. Nah, kemudian di sini plus, di sini min. Artinya 13 kurang 12 hasilnya plus 1, 13 kali min 12 hasilnya 156. Maka nilai N yang diperoleh itu adalah, karena di sini plus, maka menjadi min 13, kemudian
yang satu lagi nilai n-nya itu adalah 12. Nah, tidak mungkin kalau negatif ini dia tidak memenuhi, maka nilai yang memenuhi itu adalah yang 12. Kita lihat soal yang terakhir. Tentukanlah jumlah bilangan 2, 4, 6, 8 sampai 22 suku. Nah, di sini yang sudah diketahui kan ada 4 suku. Nah, maka jika ditambahkan dengan 18 suku berikutnya, maka dijumlahkan semua itu hasilnya sama dengan berapa. Nah, di sini kita lihat bilangannya itu dia kelipatan bertambah 2, selisihnya 2. Berarti setelah 2, 4, 6, 8, maka nanti menjadi 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, ini masih berhubungan dengan pola bilangan persegi panjang. Kita tulis dulu pola bilangan persegi panjang yang di awal tadi. Nah, untuk suku ke-1 itu pola bilangan persegi panjang nilainya 2, 6, kemudian 12, 20, dan seterusnya. Ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Nah, pada pola yang di atas ini kita lihat dulu di sini 2, kemudian ada 4, 2 ditambah 4, kemudian kita lanjutkan lagi 2 tambah 4 tambah 6, kemudian kita lanjutkan lagi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Kita ambil satu-satu. Nah, untuk 2 ini nilainya sama dengan suku ke-1 pada pola bilangan persegi panjang. Kemudian untuk 2 ditambah 4, ini hasilnya sama dengan 6. 6 sama dengan suku kedua pada pola bilangan persegi panjang. Kemudian 2 ditambah 4 ditambah 6, itu kan hasilnya sama dengan 12. Ternyata sama. Ini sama dengan ini. Maka ini sama dengan suku ketiga. Kemudian yang di sini yang terakhir 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 20. Nah, ternyata ini sama dengan suku keempat pada pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi kalau ditanya di sini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai ditambah dengan 22 suku, maka di sini menjadi, ingat ya, di sini tadi ini satu sukunya, maka sama dengan U1. Di sini ada 2 sukunya, maka menjadi U2. Di sini ada 3 sukunya, 1, 2, 3, maka menjadi 3. Nah, kemudian di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka sama dengan U4. Nah, jika 22 suku ini sama dengan U22 atau di sini nilai dari suku ke-22 pada pola bilangan persegi panjang adalah n kali n tambah 1, artinya 22 kali 22 tambah 1. Diperolehlah hasil sama dengan 22 dikali 22 tambah 1, 23. Sama dengan 506. Pada pola bilangan segitiga, di sini telah tersedia gambar yang berupa kumpulan dari titik-titik yang disusun dalam bentuk segitiga. Nah, di mana pada susunan yang pertama jumlah titiknya itu ada 1, kemudian pada susunan kedua ada 3, susunan selanjutnya ada 6, 10, 15, dan 21. Di mana 1 ini merupakan suku ke-1 atau U1, 3 merupakan suku kedua, 6 merupakan U3, dan selanjutnya sampai 21 merupakan suku ke-6. Inilah yang dinamakan dengan pola segitiga. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti timbul pertanyaannya, tentukanlah banyaknya titik pada suku ke-50 atau pada susunan ke-50. Nah, jadi kalau misalnya terlalu banyak seperti ini, ditanya suku ke-50. Tidak mungkin kita gambarkan titiknya, kita urutkan U7, U8, U9, sampai U50. Itu terlalu lama. Maka disinilah kita perlu mengetahui UN-nya itu untuk menentukan suku ke N. Jadi kalau ditanya nanti suku ke-100, ke-1000, atau berapapun dalam jumlah yang besar, kita tidak perlu menggambarkannya berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Kita cukup menggunakan rumusnya saja. Pada video sebelumnya kita sudah belajar pola bilangan persegi panjang. Jadi untuk pola bilangan persegi panjang, di susunan pertamanya itu jumlah titiknya ada 2. Kemudian di susunan kedua ada 6, 12,
20, 30, dan 42. Nah, sekarang coba kita bandingkan apa hubungannya segitiga ini dengan persegi panjang. Nah, setelah kita lihat, ternyata pada pola bilangan segitiga ini, untuk susunan yang pertama atau U1 itu jumlahnya 1, sedangkan di pola bilangan persegi panjang, jumlah titiknya itu ada 2. Kemudian di pola segitiga, pada susunan kedua itu jumlah titiknya ada 3, sedangkan di persegi panjang itu jumlahnya ada 6. Kemudian kita lanjut sampai terakhir pada susunan ke-6 pada pola bilangan segitiga itu jumlahnya ada 21. Ternyata pada persegi panjang jumlah noktahnya itu ada 42. Nah, dari sini kita sudah melihat perbandingannya. Ternyata susunan ke-1, kedua, dan seterusnya pada segitiga itu merupakan setengah daripada persegi panjang. 1 di segitiga menjadi 2 di persegi panjang. 3 jumlah titik di segitiga menjadi 6 di persegi panjang. Kemudian 21 di segitiga pada pola segitiga menjadi 42 di persegi panjang. Nah, di mana UN pada persegi panjang kita sudah mendapatkan rumusnya, yaitu adalah N kali N tambah 1. Maka untuk menentukan suku ke N pada pola bilangan segitiga merupakan setengah daripada UN pada persegi panjang, atau di sini UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Semoga bisa dipahami ya. Jadi inilah rumus UN dari pola bilangan segitiga. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah suku ke-15 pada pola bilangan segitiga. Nah, rumus dari UN pola bilangan segitiga adalah N per 2 dikali N tambah 1. Nah, di sini yang menjadi nilai N-nya itu adalah 15, karena pertanyaannya suku ke-15. Jadi setiap N kita ganti dengan 15, jadinya 15 per 2 kali 15 tambah 1. Kemudian U15 menjadi 15 per 2 dikali 15 tambah 1 hasilnya 16. Kemudian 16 dibagi dengan 2 hasilnya 8. Maka tinggallah 15 kali 8 hasilnya 120. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 171, suku keberapakah itu? Nah, ini yang menjadi UN-nya adalah 171. Nah, berarti nilai N-nya berapa sehingga menghasilkan 171. UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Kemudian kita ganti UN-nya menjadi 171. Ini hasilnya sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. 171 bisa kita kalikan dengan 2. Kemudian diperoleh hasil 342 sama dengan N kali N. Hasilnya N pangkat 2 ditambah dengan N. Kemudian kita pindahkan ruasnya. N kuadrat tambah N sama dengan 342. N pangkat 2 ditambah N. 342 berada di sebelah kanan, kita geser ke kiri menjadi kurang 342 sama dengan 0. Nah, berapakah bilangan kalau dikalikan hasilnya 342, kemudian dijumlahkan hasilnya 1? Nah, ternyata 18 kali 19. Nah, ini 19 dikurang 18 hasilnya plus 1. Dan min 18 kali 19 hasilnya min 342. Maka diperolehlah N-nya itu adalah min menjadi plus, kemudian plus menjadi min. Nah, nilai N yang memenuhi itu adalah yang positif. Sedangkan nilai N untuk yang negatif tidak memenuhi. Kita lihat soal yang ketiga. Pada pola bilangan segitiga yang disajikan dengan susunan noktah, banyak noktah pada susunan ke-10 adalah, ini merupakan soal pilihan ganda. Nah, untuk UN, rumusnya tadi N per 2 kali N tambah 1. Nah, di sini yang menjadi N-nya itu adalah 10, karena pertanyaannya adalah suku ke-10. Maka di sini menjadi 10 bagi 2 kali
N tambah 1. N-nya kita ganti dengan 10. Tambah 1. Nah, ini menjadi 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian 10 tambah 1 adalah 11. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 11, hasilnya 55. Maka jumlah noktah pada susunan ke-10 adalah 55. Jawabannya adalah Nah, pola yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Tadi udah segitiga, kok ada segitiga lagi? Terus ada Pascal. Siapa ini si Pascal itu? Nah, apa ini? Belum dijawab. Segitiga Pascal, yang tadi kita nggak tahu nih, si Pascal. Siapa ini si Pascal itu? Nah, apa ini? Belum dijawab. Segitiga Pascal, yang tadi kita nggak tahu nih, si Pascal. Ini Pascal itu adalah seorang matematikawan Perancis ya. Dia itu iseng-iseng juga membuat apa ya, pola segitiga nih yang angka-angkanya seperti ini. Syaratnya, peraturannya adalah angka 1 berada pada ujung kanan dan kiri segitiga. Jadi di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya ya. Di ujung kanan kiri segitiga itu 1. Kalau ibu hapus ini, nah 1, 1, 1. Kemudian syarat yang kedua, jumlah bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama akan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Contoh, ini satu-satu dulu ya. Nah, ini 1 sama 1 kan pada baris yang sama. Kalau kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2-nya kita taruh di bawahnya dia. Akan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi taruh 2-nya di sini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini 2 itu didapat dari 1 tambah 1. Berarti nanti, nah 1 di ujung, 1 di ujung, ada lagi nih. Kita harus jumlahin ujung sama ujung. 1 tambah 2, 3. 3-nya taruh sini. 1 tambah 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Jadi barisannya 1, 3, 3, 1. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, berarti ini juga dijumlahin. 1 tambah 3 taruh sini 4, 3 tambah 3 taruh di bawahnya 6, 3 tambah 1 taruh di bawahnya 4, dan seterusnya. Berarti ini 10 tambah 10, 20, 10 tambah 15, 1 tambah 5 tambah 1, gitu. Pokoknya makin ke bawah makin besar segitiga Pascalnya dijumlahkan dari suku-suku yang di atas. Nah, ini berarti ini namanya baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, ini baris kelima, baris ke-6, baris ke-7, dan seterusnya. Nah, polanya itu kita lihat dari jumlah bilangan pada setiap baris segitiga Pascal. Tadi kan seperti ini ya. Nah, ini pada baris ke-1 kan angkanya cuma ada 1. Jadi jumlahnya, ini jumlah angka pada baris ke-1 cuma 1. 1 itu ternyata adalah 2 pangkat 0. Kemudian jumlah baris kedua ada 1 sama 1, berarti 1 tambah 1. Kan kita mau tahu jumlahnya. Berarti ini angka-angka yang ada di baris tersebut kita jumlahkan. 1 tambah 1 itu 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kemudian untuk baris yang ketiga, kita jumlahkan juga nih. 1 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian baris yang keempat itu 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Ternyata 8 adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Kemudian, sehingga dapat kita lihat nih, rumus jumlah bilangan pada baris ke N segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi pangkatnya dikurang 1. Ini. Pada baris ke-1, dia 2 pangkat 0. 0 itu adalah 1 kurang 1. Pada baris kedua, itu dia pangkat 1 berkurang ya. Di sini 2, di sini pangkatnya 1. Di sini 3, di sini pangkatnya 2 berkurang 1. Di sini 4, di sini pangkatnya 3. Berarti kalau baris ke 99, ayo, berarti rumusnya 2 pangkat
99 dikurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 98. Jadi baris yang di sini harus dikurang pangkatnya, mengecil. Pangkatnya lebih kecil 1. Karena baris keempat dia 2 pangkat 3. Baris ketiga dia 2 pangkat 2. Berarti baris ke 99 2 pangkat 98. Kalau baris ke 100 ke 1001 berarti 2 pangkat 1000. 1001 dikurang 1, 2 pangkat 1000. Nah, berarti contohnya seperti ini, diberikan segitiga Pascal, bentuknya bisa begini juga. Biasanya seperti ini sih, kalau di soal segitiga Pascalnya gambarnya seperti ini. Jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7. Nah, tadi kan udah bisa. Rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Pangkatnya tinggal kurangin 1. Berarti UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1, U7, 2 pangkat 7 kurang 1, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya 2-nya ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ini dikalikan biasa ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64. Jadi jawabannya, jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7 adalah 64. U7 berarti jadi 2 pangkat 6. Gampang ya? Nah, ini nanti latihan soalnya ada di Google Form. Bisa dilihat segitiga Pascal pada baris ke-6 berarti 2 pangkat. Oh, ini bukan jumlahnya, tapi angka-angkanya. Jadi kamu lihat di segitiganya. Apa nih pada baris ke-6 angkanya apa aja yang ada di baris itu. Nah, ini kalau baru jumlahnya pada baris ke-6 berarti 2 pangkat 6 dikurang 1, 2 pangkat 5. Tinggal dijabarkan. Apa jawabannya? Nah, ini dicari X-nya ini berapa nih? X ini kan didapat dari penjumlahan 2 angka di atasnya ya. Nah, berarti bisa kamu jawab. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Semoga kalian semua paham dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan semoga diridhoi oleh Allah apa yang telah kita pelajari. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.